Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Loviani Dikta Azara dari Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan NIM akhir 170 dari kelas E. Cerpen dilarang bernyanyi di kamar mandi bermula dari seorang wanita cantik yang bisa dikatakan wanita tersebut bisa mengurus dirinya dengan baik dan memiliki pemikiran yang luas serta bisa menjaga perilaku yang dia lakukan sehari-hari. Hal tersebut yang bisa menimbulkan kesalahan besar ketika kita berada di lingkungan yang memang kurang mendukung keadaan tersebut. Salah satunya adalah lingkungan di mana bisa dikatakan perkampungan dengan pemikiran masyarakatnya yang masih sempit, serta lingkungan di ganggang sempit dengan mungkin bisa dikatakan pemikiran yang ada di masyarakat tersebut masih belum luas dan mungkin lebih banyak pemikiran negatif dibandingkan dengan pemikiran positif. Nah, dalam cerpen Dilarang Bernyanyi di Kamar Mandi ini dikisahkan adanya tokoh di mana ada Pak RT, Pak Hansip, ibu-ibu, bapak-bapak, serta ada Ibu Saleha. Di mana Pak RT memiliki karakter yang bijaksana serta tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang Pak RT. Terus untuk Pak Hansip sendiri, dia masih belum menikah, namun wajar saja memiliki pemikiran yang memang agak sedikit vulgar dan bisa dikatakan bahwa baik Pak Hansip maupun Pak RT pun sama-sama seorang pria, wajar saja memiliki pemikiran negatif atau vulgar terhadap apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat. Nah, untuk ibu-ibu sendiri dikisahkan bahwa ibu-ibu tersebut sedikit rusuh, sedikit keras, serta kurang bisa merawat diri. Bisa dibayangkan bahwa di perkampungan atau di ganggang sempit bagaimana yang kerjaannya memang ibu-ibu tersebut mungkin hanya bisa marah, memerintah, atau bahkan berteriak keras dan kurang bisa mengurus dirinya sendiri dengan penampilan yang selalu mengenakan daster dan seadanya tanpa memikirkan perawatan untuk mereka sendiri atau minimal berpenampilan yang rapi saja mungkin sudah memiliki daya tarik untuk mereka tersendiri. Nah, untuk Ibu Saleha di sini dia memiliki pemikiran sama seperti Pak RT dan menjalankan tugasnya serta berusaha mencari solusi. Nah, kisahnya itu dimulai di mana Pak RT ditemui oleh Pak Hansip, di mana Pak Hansip berkata permasalahan yang terjadi di masyarakat.
di lingkungan tersebut, di mana banyak ibu-ibu yang resah dengan suara wanita yang bernyanyi di kamar mandi yang menimbulkan pemikiran-pemikiran negatif kepada suami-suami mereka, dan banyak yang berhayal vulgar saat mendengar wanita tersebut bernyanyi di kamar mandi. Saat ditelusuri, wanita tersebut bernyanyi di kamar mandi, yakni bernama Zeus. Zeus bisa merawat dirinya sendiri, berpenampilan menarik, serta body goals. Akhirnya Pak RT memutuskan untuk menemui Zeus bersama Ibu Saleha dan menceritakan apa permasalahan. Mereka datang dan membicarakan persoalan ibu-ibu yang resah dengan nyanyiannya di kamar mandi yang menimbulkan pemikiran negatif oleh bapak-bapak yang mendengar atau dari suami-suami ibu-ibu tersebut. Saat Zeus mendengar permasalahan yang terjadi, Zeus tetap tenang dan berpikiran luas bahwa dia berkata dan menyetujui bahwa tidak akan bernyanyi di kamar mandi lagi. Namun, setelah masalah itu terselesaikan di mana Zeus tidak bernyanyi lagi di kamar mandi, bapak-bapak di sana atau suami-suami dari ibu-ibu tersebut tetap bisa menghayalkan suara dari kamar mandi, di mana suara bernyanyi memang sudah tidak terdengar. Namun, Zeus hanya mandi dan mengeluarkan suara wajar. Saat orang bernyanyi mungkin terdengar suara air, namun bapak-bapak saat mendengar suara tersebut malah berpikiran vulgar lagi. Di mana sebelumnya pun ibu-ibu sangat menyarankan bahwa wanita tersebut yakni Zeus diusir dari perkampungan tersebut. Namun Pak RT tidak bisa begitu saja mengusir karena tidak ada landasan hukum yang jelas untuk mengusir wanita tersebut. Mau dikatakan apa lagi, pemikiran dari ibu-ibu tersebut seenaknya dan semaunya sendiri dan ingin menang sendiri. Namun Pak RT tetap bijaksana dalam menjalankan tugasnya, di mana tetap berbicara terlebih dahulu kepada Zeus akan permasalahan yang ada. Namun tetap saja setelah masalah itu terjadi, malah pemikiran dari bapak-bapak itu pun tetap sama, memiliki pemikiran yang vulgar dan lagi-lagi menyarankan untuk mengusir Zeus. Untuk kedua kalinya Pak RT berbicara kepada Zeus. Zeus berkata bahwa dia akan segera pindah. Dari situ setelah Zeus pindah pun masih saja bapak-bapak tersebut bisa menghayalkan suara Zeus yang sedang berada di kamar mandi sedang bernyanyi. Lalu ibu-ibu pun berteriak akan permasalahan tersebut dan Pak RT pun akhirnya memutuskan atau mengeluarkan solusi untuk membuka fitness center, di mana akan diadakan senam di sana untuk pasangan-pasangan dari suami istri tersebut, dari ibu-ibu tersebut dan bapak-bapak tersebut, agar kehidupan rumah tangga mereka lebih baik lagi. Dari masalah tersebut, di perkampungan tersebut akhirnya dibuatlah peraturan di mana dilarang bernyanyi di kamar mandi. Memang peraturan yang sangat unik dan terdengar aneh. Namun setelah permasalahan tersebut, peraturan tersebut diberlakukan, di mana dilarang bernyanyi di kamar mandi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.